Jangan besar kepala, tancap gas, hancurkan Malaysia. Pesan Erick Thohir usai Timnas U23 libas Filipina. Duel krusial ASEAN Cup U23 2025. Pelatih Malaysia sebut supporter Timnas U23 Indonesia sangat fanatik, tapi kami tak mundur. Arkan Tony Robbie, trio gelandang jadi satu-satunya sektor yang tak tersentuh rotasi Gerald Vandenberg. Siap hadapi Harimau Malaya, trio mematikan versi 2025. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jangan besar kepala, tancap gas, hancurkan Malaysia. Pesan Erick Thohir usai Timnas U23 libas Filipina. Timnas Indonesia U23 kembali memantik harapan publik sepak bola tanah air usai tampil gemilang dan menumbangkan Filipina dalam laga lanjutan turnamen internasional yang digelar Jumat malam. Di bawah komando pelatih baru Gerald Vandenberg, Garuda Muda menunjukkan permainan yang rapi, efektif, dan penuh determinasi. Kemenangan atas Filipina ini menjadi awal manis dari era Vandenberg, pelatih asal Belanda yang pernah bersinar bersama Ajax dan PSV Eindhoven. Namun di balik kemenangan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan keras kepada para pemain untuk tetap menjaga fokus dan tidak larut dalam euforia. Saya bangga, tapi saya tidak mau kalian besar kepala. Lawan berikutnya adalah Malaysia. Itu bukan sekadar pertandingan, itu harga diri bangsa. Tancap gas, hancurkan mereka di lapangan. Buktikan kalau kita layak jadi kekuatan baru di Asia Tenggara, tegas Erick Thohir dalam pernyataan resmi usai pertandingan. Di bawah arahan Vandenberg, Timnas U23 terlihat jauh lebih terorganisir. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang, disiplin posisi, dan kreativitas di lini tengah menjadi ciri khas yang mulai terlihat. Gaya bermain menyerang yang ia terapkan membuat Filipina kesulitan mengembangkan permainan sejak menit awal. Gerald Vandenberg menyampaikan bahwa dirinya cukup puas dengan performa perdana anak asuhnya, namun tetap menekankan bahwa pekerjaan besar masih menanti, terutama jelang duel klasik melawan Malaysia. Kami baru memulai. Saya melihat potensi luar biasa di tim ini. Tapi melawan Malaysia adalah ujian mental sesungguhnya. Kami harus bermain lebih baik lagi, kata Vandenberg dalam sesi konferensi pers. Pertandingan melawan Malaysia yang akan digelar Senin mendatang dipastikan akan menjadi laga panas. Rivalitas panjang Indonesia dan Malaysia di level manapun selalu menghadirkan ketegangan, tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang harga diri, sejarah, dan emosionalitas antar dua negara serumpun yang sudah lama bersaing di dunia sepak bola. Timnas Malaysia dikenal memiliki gaya permainan yang agresif, fisik yang kuat, dan pressing yang intens. Namun melihat performa impresif Indonesia saat melawan Filipina, publik optimis bahwa Garuda Muda bisa melanjutkan tren positif. Erick Thohir dalam pernyataan lanjutannya kembali menekankan pentingnya menjaga mental juara dan tidak terbawa suasana. Menurutnya, setiap pemain harus mengerti bahwa mereka tidak bermain hanya untuk diri sendiri, tetapi membawa nama besar bangsa. Kalian bermain bukan hanya untuk karier atau statistik pribadi. Kalian membawa nama Indonesia. Jangan beri mereka ruang, jangan beri mereka waktu. Tunjukkan siapa kita. Kita bukan lagi tim yang dianggap remeh. Kita datang untuk menang, ujar Erick dengan penuh semangat. Sementara itu, euforia di kalangan supporter juga mulai memanas. Tagar hashtag hancurkan Malaysia menjadi trending di media sosial tak lama setelah laga melawan Filipina usai. Ribuan netizen mengungkapkan kebanggaan terhadap penampilan Timnas U23 dan menyerukan dukungan penuh untuk laga krusial hari Senin.
Dukungan terhadap tim nasional bukan hanya datang dari dalam negeri. Diaspora Indonesia di luar negeri juga mulai membentuk komunitas supporter untuk menyaksikan laga kontra Malaysia bersama-sama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya laga tersebut di mata publik Indonesia. Beberapa nama yang tampil menonjol dalam laga perdana seperti Arkan Fikri, Jens Raven Donitri, Robbie Darwis diharapkan bisa kembali menjadi pembeda saat menghadapi Malaysia. Performa lini belakang yang solid juga menjadi modal penting untuk meredam serangan-serangan cepat lawan. Menjelang laga, Erick Thohir menyampaikan pesan terakhir kepada seluruh tim. Ia meminta agar semua pemain tetap tenang namun tajam di lapangan. Jangan terpancing emosi, main cerdas, jangan cepat puas. Kemenangan ini baru langkah awal. Tujuan kita lebih besar menjadi juara dan menumbuhkan mental pemenang di setiap generasi Garuda, ujarnya. Laga Indonesia melawan Malaysia U23 hari Senin nanti tidak hanya menjadi penentu posisi di klasemen sementara, tetapi juga penentu arah kepercayaan diri tim ke depan. Bila berhasil mengatasi tekanan dan tampil maksimal, bukan tak mungkin Garuda Muda akan mencetak sejarah baru bersama Vandenburg. Kini sorotan publik tertuju pada satu titik, bisakah Indonesia mengulang kejayaan dan menaklukkan rival lamanya? Hanya satu jawaban yang diharapkan, ya, dengan penuh kebanggaan. Duel krusial ASEAN Cup U23 2025. Pelatih Malaysia sebut supporter timnas U23 Indonesia sangat fanatik, tapi kami tak mundur. Pelatih timnas U23 Malaysia Nafuzi Zain menyadari tantangan melawan timnas U23 Indonesia di kandang lawan dengan dukungan penuh supporter. Malaysia akan menghadapi timnas U23 Indonesia pada matchday terakhir grup ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin (21 Juli 2025). Bermain di SUGBK, timnas U23 Indonesia akan mendapat dukungan supporter yang berada di tribune. Hal itu diakui akan menjadi tantangan dan tekanan bagi timnas U23 Malaysia. Namun Nafuzi Zain mempersiapkan pemainnya untuk menghadapi situasi di atas dengan semangat juang. Kita tahu supporter Indonesia luar biasa dan sangat fanatik, tetapi para pemain kita juga tidak kurang semangat juang, kata Nafuzi Zain dikutip bolasport.com dari Harian Metro. Inilah saatnya untuk membuktikan kemampuan mereka, ujarnya. Pertandingan Malaysia melawan timnas U23 Indonesia adalah krusial. Bagi Malaysia, kemenangan adalah harga mati untuk lolos ke semifinal. Saat ini Malaysia berada di posisi ketiga klasemen grup A dengan perolehan 3 poin. Di posisi kedua, Filipina juga mengemas 3 poin hasil menumbangkan Malaysia 2-0. Filipina di laga terakhir akan melawan Brunei dan diprediksi menang mudah. Ini akan memberikan tekanan bagi Malaysia. Laga Filipina versus Brunei digelar bersamaan dengan pertandingan Malaysia versus timnas U23 Indonesia. Sementara timnas U23 Indonesia di peringkat pertama mengumpulkan 6 poin. 6 poin itu didapat dengan mengalahkan Brunei dengan skor 8-0 dan Filipina 1-0. Bagi Garuda Muda minimal hasil imbang cukup mengantarkan lolos ke semifinal sebagai juara grup. Hanya juara grup lolos langsung ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Tim yang finish di posisi kedua berpeluang lolos lewat jalur runner-up terbaik.
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Arkan, Tony, Robbie, trio gelandang jadi satu-satunya sektor yang tak tersentuh rotasi Gerald Vandenburg. Siap hadapi Harimau Malaya Trio mematikan versi 2025. Gerald Vandenburg tak pernah mengutak-atik lini tengah timnas U23 Indonesia dalam 2 laga pertama ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia sejauh ini sudah melakoni 2 pertandingan bersama Gerald Vandenburg di ASEAN Cup U23 2025. Pada laga pertama Selasa dalam kurung 25 Juli 2025, Garuda Muda mengalahkan Brunei dengan skor 8-0, berlanjut kemenangan 1-0 atas Filipina pada Jumat. Dengan jarak pertandingan hanya 2 hari, wajar jika Vandenburg melakukan rotasi agar kondisi skuad tetap terjaga. Di antara 3 lini Indonesia, hanya ada 1 yang tak tersentuh rotasi. Lini pertahanan mengalami perubahan besar dibanding laga pertama, yaitu 3 pergantian. Ahmad Maulana Syarif, Brandon Schooneman, dan Muhammad Ferrari digantikan Alvarez Buffon, Kadek Arl, dan Kakang Rudianto. Lini depan juga mengalami perubahan walau hanya 1 pemain, yaitu Jens Raven digantikan oleh Hoki Caraka. Praktis hanya sektor gelandang yang masih mutlak dihuni 3 pemain pilihan yakni Tony Firmansyah, Arkan Fikri, dan Robbie Darwish. 3 pemain itu terlihat cair mengisi berbagai titik, seakan tak ada pembagian peran nomor 8 atau 6. Mereka kebetulan berasal dari 3 klub besar era perserikatan dalam kurung Persib dan Persebaya, serta Galatama dalam kurung Arema FC. Robbie Darwish berkontribusi dalam satu-satunya gol ke gawang Filipina melalui lemparan jauh yang berbuah gol bunuh diri. Tony Firmansyah sangat menonjol dalam aksi bertahan, merebut bola dari kaki lawan dengan tackle, serta jarang kehilangan bola. Arkan Fikri menjadi yang paling sering mengancam gawang lawan, walaupun finishingnya terbentur kegemilangan kiper lawan. Vandenburg lantas memuji gelandang Arema FC, tetapi selayaknya pujian tersebut diarahkan pada trio gelandang. Iya, tapi saya pikir ketika kami bermain dengan tim semuanya tahu bagaimana kualitas pemain lain, ujar Gerald Vandenburg usai laga kontra Filipina. Saya pikir dia dalam kurung Arkan Fikri adalah pemain kelas dunia. Saya pikir jika Anda bisa melihat pemain lain seperti Arkan, saya pikir dia bisa bermain di klub besar. Karena saya pikir dia punya kualitas yang besar. Selain trio tersebut, terdapat 4 pemain lain yang juga selalu menjadi starter dalam 2 laga. 4 pemain tersebut meliputi Muhammad Ardiansyah, Donitri Pamungkas, Raihan Hanan, dan Rahmat Arjuna. Menghadapi Malaysia pada laga terakhir, semestinya trio lini tengah tak diubah lagi. Real Madrid catatkan pemasukan Rp22 triliun, terbesar sepanjang sejarah. Meski musim lalu dianggap gagal total karena tak mampu menjuarai La Liga, Copa del Rey, Super Copa de Espana, Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub,
Real Madrid justru mencetak rekor finansial luar biasa. Klub berjuluk Los Blancos itu membukukan pemasukan sebesar EUR 1.185 miliar atau sekitar 22,4 triliun rupiah, tertinggi dalam sejarah mereka. Menurut pernyataan resmi klub, angka ini meningkat sekitar 10% dibanding musim 2023-2024, yang sebenarnya jauh lebih sukses secara prestasi, dengan raihan mini treble La Liga, Super Copa de Espana, dan Liga Champions. Yang mengejutkan, rekor pemasukan ini belum termasuk hasil penjualan pemain yang hanya mencapai EUR 16 juta dalam kurung 303 miliar rupiah. Bahkan Toni Kroos dan Nacho dilepas gratis meski gaji keduanya mencapai EUR 34,5 juta dalam kurung 653,5 miliar rupiah. Uniknya, Real juga tercatat hanya memiliki utang sebesar EUR 11,7 juta dalam kurung 221,7 miliar rupiah, angka yang sangat kecil jika dibandingkan gaji bintang seperti Kylian Mbappe. Sebagai perbandingan, rival abadi FC Barcelona hanya meraih pemasukan EUR 950 juta dalam kurung 17,99 triliun rupiah meski berhasil juara La Liga dan Copa del Rey. Bagaimana menurut Anda, apakah finansial lebih penting daripada prestasi di lapangan? Beri komentar Anda di bawah. Everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my Efek domino buah simalakama Liverpool kepada Newcastle, Isak atau Ekitike. Newcastle United sempat membidik Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt untuk berduet dengan Alexander Isak. Namun harapan itu pupus ketika Liverpool datang membawa tawaran lebih besar 80 juta dalam kurung 1,51 triliun rupiah hanya 2 hari setelah tawaran Newcastle sebesar 75 juta ditolak. Menariknya, Ekitike bukan target utama Liverpool. Fokus utama mereka adalah Isak. Liverpool memainkan strategi dua arah. Jika Newcastle melepas Isak, mereka akan mundur dari perburuan Ekitike. Sebaliknya, jika Isak dipertahankan, Liverpool siap merebut Ekitike dari radar Newcastle. Newcastle pun dihadapkan pada dilema besar, kehilangan striker utama mereka atau melepas calon pengganti potensial.
Mereka akhirnya memilih mempertahankan Isak yang sudah terbukti tajam di Premier League. Ekitike pun dibiarkan hengkang ke Anfield tanpa perlawanan berarti. Spekulasi bermunculan di media sosial. Ada yang menyebut Newcastle sengaja menggunakan Ekitike sebagai umpan agar Liverpool menjauh dari Isak. Namun, pergerakan nyata di bursa menunjukkan ini bukan sekadar taktik licik, tapi buah simalakama nyata. Menurut Anda, apakah Newcastle mengambil keputusan tepat? Atau seharusnya mereka berani ambil risiko dan pertaruhkan Ekitike? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you Barter sempurna. Manchester City mau lepas Grealish, The Hammers tawarkan Pakuta. Jack Grealish yang diboyong Manchester City dengan harga fantastis 100 juta pada 2021 disebut-sebut tak lagi masuk dalam rencana Pep Guardiola. Gelandang flamboyan asal Inggris itu bahkan tidak masuk dalam skuad untuk Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat, indikasi kuat bahwa waktunya di Etihad telah habis. Menurut jurnalis Ben Jacobs, West Ham kini ikut dalam perburuan sang pemain. Grealish memang mengalami banyak momen indah bersama The Citizens mulai dari 3 gelar Premier League, 1 Liga Champions, hingga Piala Dunia antar klub. Namun statistiknya 17 gol dan 23 assist dalam 132 penampilan masih dianggap kurang sepadan dengan banderolnya. Hingga pertengahan 2025, Grealish belum sekalipun memperkuat timnas Inggris. Dengan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara semakin dekat, waktu bagi pemain berusia 29 tahun itu semakin menipis untuk membuktikan dirinya pantas masuk skuad Gareth Southgate. West Ham dan Everton disebut sebagai 2 klub yang mungkin merekrutnya. Namun gaji tinggi Grealish dan harga jual dari City membuat kesepakatan permanen tampak sulit. Opsi peminjaman bisa menjadi solusi realistis meski belum jelas apakah City bersedia melepasnya dengan status pinjaman.